Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Naswa Salsabila dengan NRP 23128 BPK 10 izin menjelaskan sedikit mengenai modul pengambilan keputusan. Pada modul pengambilan keputusan ini, saya akan membahas terkait penyeleksian kondisi, kemudian perbedaan dari if dan juga case. Kemudian ada pula namanya penyeleksian kondisi tersarang. Pada penyeleksian kondisi itu, definisinya seperti ini, yaitu suatu logika pada pemrograman komputer yang berfungsi untuk menyeleksi statement atau aksi-aksi yang akan dilakukan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, apa sih kondisi yang tertentu itu? Nah, kondisi tertentu itu seperti suatu aksi akan dikerjakan atau dieksekusi oleh program apabila kondisi yang didefinisikan untuk aksi tersebut bernilai benar. Nah, kalau misalnya true, itu program akan melakukan aksi yang lain jika ada atau langsung keluar dari penyeleksian tersebut gitu ya. Nah, pada penyeleksian kondisi ini dibagi menjadi dua gitu. Ada yang namanya penyeleksian kondisi if dan juga case. Nah, pada statement if akan diikuti oleh pernyataan sebagai kondisi yang akan diperiksa dan juga selalu berpasangan dengan then gitu. Jadi, jika ada if, maka ada then gitu. Jadi, if then gitu ya. Kemudian ada pula yang namanya case. Case merupakan pencabangan dengan banyaknya pilihan gitu. Nah, dari if juga itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini ada if then. Pada statement if then itu merupakan penyeleksian kondisi dengan satu kasus. Nah, seperti yang ada di contoh ini kan ada satu kasus ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya benar, si apa program itu akan lanjut ke diskon gitu. Misalnya jika ini beneran member gitu. Jadi langsung diarahkan ke statement diskon. Nah, kalau false berlanjut kepada ke bawah gitu atau keluar dari penyeleksian kondisi seperti yang tadi disebutkan gitu. Nah, untuk penulisan di programnya sendiri itu kan ada contohnya seperti ini, if kondisi dan statement. Nah, pada kondisinya itu kan yang member ini. Nah, untuk statementnya yang ini jadi ditulisnya seperti ini, if member dan diskon 50% gitu. Nah, kemudian ada pula yang namanya if then else. Nah, penyeleksian kondisi if then else ini merupakan perluasan dari bentuk if then gitu. Pada strukturnya, if then else minimal harus memiliki dua pernyataan gitu. Karena eh, if then else gitu kan, else itu kan kayak selain itu gitu. Jadi kan dapat didefinisikan juga if then else selain itu gitu. Jadi dua gitu kan. Nah, pada flowchartnya itu tampilannya seperti ini. Jika kondisi satu, maka aksi satu yang ini, terus else, nanti lanjut ke aksi kedua gitu. Nah, kalau kondisi yang diperiksanya true gitu, maka program akan langsung mengeksekusi bagian yang berada dalam blok gitu. Nah, tapi kalau program yang dieksekusinya false, maka programnya akan mengabaikan statement atau pernyataan di dalamnya dan akan langsung melanjutkan ke statement berikutnya yang di bawah ini, gitu ya. Nah, untuk penulisan pada sintaksnya itu seperti ini gitu ya. If file 1 dan status sama dengan non-member, diskon sama dengan 0%, else status sama dengan member, diskon sama dengan 50% gitu. Jadi kalau misalnya ini di sini udah false, jadi langsung otomatis lanjut ke sini gitu ya teman-teman. Kemudian pada case sendiri juga
cuman bisa digunakan jika relasi dalam satu kondisi itu merupakan relasi yang sama dengan dan variabel yang diuji juga tipe datanya harus ordinal gitu. Jadi seperti char, integer, boolean, dan juga byte. Nah, pada flowchartnya juga seperti ini gitu ya. Dan untuk penulisan pada sintaksnya itu jauh lebih sederhana gitu terlihatnya daripada yang if ini tuh ya. Nah, eh, untuk case ini jadi langsung gitu, nggak dijelaskan dulu gitu. If bla 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 kan kalau if tuh kayak gitu. Kalau case mah langsung gitu. Satu, dua, tiga langsung gitu. Kemudian ada pula yang disebut, oh mohon maaf. Kemudian ada pula perbedaan dari if dan juga case gitu. Pada statement if itu kita bisa menggunakan semua jenis tipe data gitu. Namun pada statement case sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu hanya bisa menggunakan tipe data yang ordinal. Kemudian seperti yang terlampir tadi, penulisannya juga kan lebih sederhana gitu ya. Nah, itu juga sebagai bentuk perbedaan gitu yang ada di dalam eh, perbedaan if dan juga case gitu. Nah, setelah itu ada yang dinamakan penyeleksian kondisi tersarang. Nah, apa ya maksudnya itu tuh? Maksudnya adalah bentuk eh, penyeleksian kondisi tersarang itu adalah bentuk eh, cabang percabangan gitu yang ada di dalam kondisi penyeleksian kondisi gitu. Jadi misalnya udah ada kondisi pertama, nah di dalamnya tuh ada lagi cabang-cabang yang lainnya, tapi masih apa statement yang sama gitu kayak statement if atau juga statement case gitu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya if tersarang itu, struktur if tersarang merupakan bentuk dari suatu statement if yang berada pada statement if lainnya. Untuk contoh penulisannya itu seperti ini ya. Jadi, jika kondisi satu dan bagian pernyataan. Jika kondisi A, nah itu tuh maksudnya apa sih kondisi satu, kondisi A, kondisi B gitu. Nah, pada hal ini, struktur if kondisi A ini ada di dalam struktur if kondisi satu dan akan dijalankan jika kondisi satu bernilai true karena berada pada dalam blok setelah dan kondisi satu gitu ya. Terus pada kondisi B sendiri juga berada di dalam struktur if kondisi yang kondisi satu gitu. Jika dijalankan kalau eh, kondisi satu ini bernilai false karena berada dalam blok setelah else kondisi satu gitu ya. Nah, untuk case tersarang sendiri, eh, sebetulnya pengertiannya pun sama gitu ya, seperti if tersarang. Namun ini case gitu. Jadi struktur case tersarang merupakan bentuk dari suatu statement case yang berada di dalam statement case lainnya. Jadi di sini juga cara penulisannya juga eh, relatif sama gitu. Case kondisi satu of nilai satu begin pernyataan. Case kondisi A of nilai A1 pernyataan else pernyataan and else begin pernyataan. Case kondisi B of nilai B pernyataan. Nah, itu tuh jadi si case kondisi A dan case kondisi B juga ini tuh kayak masih di dalamnya kondisi satu gitu. Dan kondisi A ini akan dijalankan, hanya akan dijalankan jika sudah menjalankan kondisi satu gitu. Nah, kalau misalnya di kondisi A ini eh, nilainya false gitu atau hasilnya false, itu maka akan dilanjutkan kepada kondisi yang B gitu. Nah, nah kurang lebihnya mohon maaf gitu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.